Xiao Yan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. King Haoran ini benar-benar cara yang baik. Itu diberikan kepada Xiao Qi, sehingga dia setuju. Dan tidak benar jika dia tidak setuju. Tetapi Xiao Yan masih mengagumi King Haoran di dalam hatinya. Dia dan King Xuantian hampir sama karakter berani, lugas, setia, dan membalas kebaikan. Adalah orang yang bisa diserahkan. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa henti, Xiao Qi juga menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan, yang membuat King Haoran tiba-tiba menyeringai. Ada apa? Adik kecil, apakah menurutmu tingkat keterampilan bertarung yang diberikan kakakmu rendah? Xiao Yan kemudian berbisik kepada Xiao Qi berkata, ambillah. Terima kasih Kaisar Iblis. Xiao Qi dengan bersemangat mengambil alih keterampilan bertarung tingkat dunia ini. Dan berterima kasih kepada King Haoran dengan cara yang layak. Terima kasih Kaisar Iblis. King Haoran langsung tidak senang ketika dia mendengarnya. Kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku apa? Kaisar Iblis. Kamu tidak diizinkan memanggilku Kaisar Iblis di masa depan. Panggil saja aku kakak. Setelah berbicara, dia meledak menjadi tawa hangat. Menjangkau untuk mengambil buklet lain. Dia berkata kepada Xiao Yan dengan tatapan tegas. Adik laki-laki, ini khusus diberikan kepadamu oleh saudara laki-lakiku. Sejauh yang saya tahu, tidak terlalu berlebihan untuk menyebutnya satu-satunya di seluruh benua Doudi. Anda harus menerimanya. Petik 2. Sebelum King Haoran selesai berbicara, ada keributan dan diskusi dimulai. Jelas, semua orang sudah menebak apa yang akan diberikan King Haoran kepada Xiao Yan. Penatua tertua segera berdiri, membungkuk ke King Haoran, dan hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. King Haoran segera menyela pidatonya. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda harus mendengarkan ini dulu. Setelah berbicara, dengan pikiran, permukaan cincin iblis darah yang dikenakan di jari manis tangan kirinya menghadap keluar. Dan suara sunyi itu segera terdengar di telinga semua anggota klan iblis darah di aula. Ternyata ketika King Haoran sedang mendengarkan kata terakhir ini, dia untuk sementara menyegelnya dengan semangat juangnya yang kuat. Sehingga suara Kaisar Iblis tua tidak sekeras ketika King Haoran dan saudara perempuannya mendengarnya tadi. Tapi itu masih cukup untuk membuat semua orang hadir. Setiap anggota klan dapat mendengar dengan jelas. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua diam. Mereka semua memiliki keheranan dan keraguan yang sama di hati mereka seperti King Haoran barusan. Faktanya, King Haoran berharap semua orang memiliki keberatan. Apa yang akan dia berikan kepada Xiao Yan adalah keterampilan yang hanya bisa dipraktikkan oleh kepala klan iblis darah. Itu bisa dikatakan sebagai rahasia klan iblis darah. Lulus itu kepada orang luar, dan dia bukan anggota ras iblis. Bagaimana mungkin dia tidak keberatan? Tapi sekarang, setelah mendengarkan kehendak leluhur, semua orang berhenti bicara. Xiao Yan secara alami melihat situasi ini. Meskipun dia masih tidak tahu buklet apa yang akan diberikan King Haoran kepadanya. Tetapi dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat penting. Bahkan rahasia klan iblis darah. Xiao Yan berdiri, membungkukkan tangannya ke King Haoran, dan berterima kasih kepada King Haoran. Kakak King Junior ini sudah sangat berterima kasih padamu karena telah memberi Xiao Qi keterampilan bertarung tingkat dunia. Ekspresi Haoran membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh tanpa marah, Saudara Xiao Yan, saya tahu kondisi darah Anda. Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk mengirimkan token setan darah dan cincin setan darah kepada Anda secara pribadi. Saya datang ke sini. Tetapi saya tidak menyerahkannya kepada iblis lain atau bahkan menyimpannya sendiri. Saya harus menggunakan seluruh klan saya untuk membayar Anda. Anda tidak tahu betapa pentingnya kedua hal ini bagi klan kami. Selain itu, kirim kamu. Ini juga ditentukan oleh kehendak leluhur. Apakah kamu ingin aku menjadi orang yang tidak berbakti? King Haoran mendorong keputusan untuk mengirim buklet ini ke King Xuantian. Tentu saja. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu adalah keputusan King Xuantian. Akan mengatakan King Haoran ingin melakukan segala yang mungkin untuk berteman dengan Xiao Yan, yang tentu saja masuk akal. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kejahatannya serius. Siapa yang berani menjadi orang yang tidak berbakti?
Saya tidak tahu bagaimana mengatakan tidak untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengerti, dan mereka membujuk Xiaoyan untuk menerimanya. Baru saat itulah King Haoran menyerahkan pamflet itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menolak lagi, mengambil brosur itu, dan melihat beberapa huruf tebal di sampulnya, Sueling Jue. Xiaoyan segera membalik halaman buku itu. Dia sangat ingin tahu apa sebenarnya seni roh darah yang diberikan King Haoran kepadanya yang menimbulkan keberatan semua orang di klan darah iblis. Segera setelah halaman buku dibuka, halaman teks muncul. Jue roh darah. Teknik kultivasi jiwa. Peringkat kuasi suci. Teknik ini dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan jiwa, dan dapat diolah untuk sukses besar. Itu dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi energi khusus, mengaktifkan pembuluh darah, dan melahap dunia. Hati Xiaoyan tidak lagi dapat digambarkan sebagai syok saat ini. Xiaoyan bahkan belum pernah mendengar tentang metode kultivasi kekuatan jiwa, dan itu masih merupakan peringkat semi-sakral. Bahkan mungkin satu-satunya, Xiaoyan tahu betul seberapa kuat kekuatan jiwa itu, dan dia mampu bertahan dari beberapa bahaya dengan aman. Dan kekuatan jiwa di alam kaisar sangat penting. Jika setelah mempraktikkan teknik ini, dia dapat menembus alam kaisar dan mencapai alam artistik, itu akan sangat membantu. Tidak hanya akan sangat membantu dalam menyempurnakan ramuan, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Ini benar-benar hal yang bagus. Xiaoyan tidak bisa berhenti. Melihat ekspresi bahagia Xiaoyan, King Haoran tertawa, dan bertanya pada Xiaoyan dengan sengaja, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Xiaoyan menjawab langsung tanpa pertimbangan apapun. King Haoran tertawa terbahak-bahak, dan sangat puas dengan keterus-terangan Xiaoyan. Dia mulai menyukai pemuda ini. Tawa King Haoran tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Dan dia berkata kepada Xiaoyan, latihan ini adalah latihan yang bagus. Tetapi kondisi yang diperlukan untuk kultivasi berada di luar imajinasi Anda. Anda harus siap secara mental. Xiaoyan memandang King Haoran dengan bingung. King Haoran menghela nafas, dan berkata, latihan teknik ini tidak dapat dipisahkan dari hantu, dan hanya dapat dikembangkan saat melahap hantu. Sulit, hantu adalah hal yang sangat aneh. Apakah Anda ingin memilikinya? Saudaraku, saya hanya melahapnya satu hantu. Sayang. Wajah King Haoran penuh penyesalan. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. King Haoran mengambil cincin di atas meja kopi lagi, dan berkata kepada Xiaoyan, yang ini juga untukmu. Itu akan sangat membantumu dalam meningkatkan kekuatanmu. Ambil itu. Apa? Xiaoyan selalu paling tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu akan tahu kapan kamu membukanya. King Haoran cemberut, memberi isyarat pada Xiaoyan untuk membukanya. Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya, segera membuka cincin itu dan menuangkannya. Total 11 inti sihir yang kuat muncul di tanah. Semuanya setengah ukuran manusia, dan salah satunya sebesar manusia. Ketika Xiaoyan menuangkan inti sihir ini, dia tidak menyadari bahwa semua orang di aula tampaknya memiliki bola mata yang jatuh, dan mereka semua menelan ludah. Xiaoyan telah melihat inti sihir monster bintang 5 yang diambil oleh King Wer sebelumnya, yang juga berukuran sekitar setengah ukuran manusia. Dia tahu bahwa ke-11 inti sihir berada di atas bintang 5. Inti sihir bintang 4 yang dia serap, dibandingkan dengan 11 ini, seperti Liu Ying dibandingkan dengan bulan yang cerah. Xiaoyan memandang King Haoran. King Haoran tersenyum sedikit, dan memperkenalkan kepada Xiaoyan, yang terbesar di sini adalah inti sihir bintang 6, dan 10 lainnya adalah inti sihir bintang 5. Saudaraku, kamu tidak bisa tinggal di Dizu selamanya, kan? Itu akan menguburmu. Dunia luar adalah duniamu, tetapi kekuatanmu terlalu rendah. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Inti sihir ini, jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya dapat membantumu meningkatkan kepada Dou di bintang 3. Apa? Kepada Kaisar Pejuang bintang 3. Xiaoyan sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Bukan hanya Xiaoyan, tapi Xiaoqi juga sangat terkejut. Kaisar Petarung bintang 3. Kakek telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan dia baru berada di tahap akhir Kaisar Petarung bintang 3.
Sekarang dia bisa dikatakan sebagai master nomor 1 di Dizu. Tapi, Xiao Yan akan mengandalkan inti sihir ini untuk maju ke Kaisar Petarung Bintang 3. Dia baru berada di benua Doudi kurang dari setahun. Pria macam apa yang saya nikahi? Hehe, jangan kaget. Jika kamu tidak bisa dipromosikan menjadi Kaisar Petarung Bintang 3 setelah menyerap inti sihir ini, maka saudara, level garis keturunanmu terlalu rendah. King Haoran berkata dengan riang. Setan tidak dapat menyerap semua energi inti iblis. Berapa banyak yang dapat diserap? Dan kecepatan penyerapan tergantung pada tingkat darah iblis dan konsentrasi darah. King Haoran tidak mengetahui situasi spesifik darah Xiao Yan. Jadi dia mengeluarkan bahkan jika darah klan iblis Xiao Yan tidak terlalu bagus, itu cukup untuk naik ke inti sihir bintang 3. Xiao Yan tidak tahu bahwa inti iblis ini pada dasarnya adalah seluruh milik klan iblis darah. Meskipun ada banyak inti iblis, ada banyak yang level rendah, dan tidak banyak yang level tinggi, bintang 5 atau lebih. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster bintang 5, tetapi itu setelah monster bintang 5 memiliki kebijaksanaan yang sangat kuat sulit ditemukan. Seperti Doudi bintang 1 hingga 4 pada dasarnya dapat dicapai dengan kerja keras dan waktu di benua Doudi. Tetapi tergantung pada kekayaan pribadi untuk naik ke Doudi bintang 5. Belum lagi Warcraft bintang 6 sudah menjadi binatang semu di pasar. Jika Magic Core bintang 4 dapat dijual dengan 1 koin emas, maka Magic Core bintang 5 dapat dijual dengan 500 koin emas. Dan Magic Core bintang 6 dapat dijual setidaknya dengan 50.000 emas, koin dan tidak ada pasar. Perbedaan energi di antara mereka juga berbanding lurus dengan harga. Jika tidak, beraninya King Haoran menyombongkan diri bahwa inti sihir ini cukup untuk mengangkat Xiao Yan langsung dari tahap tengah Doudi bintang 2 ke Doudi bintang 3. Oke, saudara, mari kita mulai menyerapnya sekarang. Energi inti sihir ini terlalu kuat. Saya khawatir sesuatu akan terjadi ketika Anda menyerapnya. Sekarang seraplah, dan kami dapat melindungi Anda. King Haoran jelas telah mengatur segalanya. Tunggu, saudara King, aku. Xiao Yan memikirkan klan Xiao di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia berani membuang waktu di sini untuk menyerap peningkatan inti sihir? Penundaan lagi. Klan Xiao akan lebih berbahaya. Saudaraku, apakah ada yang lain? King Haoran melihat ekspresi ragu-ragu Xiao Yan dan bertanya. Kemudian Xiao Yan menjelaskan situasi klan Xiao kepada King Haoran secara mendetail. Ekspresi King Haoran berubah saat dia mendengarkan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia menyela, "Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Xiao Yan berpikir pada dirinya sendiri. Apakah Anda memberitahu saya waktu? Dengarkan perintahnya. King Haoran tidak berbicara omong kosong, dan mulai mengeluarkan perintah secara langsung. Semua orang di aula berdiri. Tetua kedua adalah pemimpin. Tetua ketiga. Tetua kelima. Kapten pertama. Ketiga. Kelima, dan ketujuh memimpin tim masing-masing, dan segera pergi ke klan Xiao di negara kekaisaran. Saat mereka bertemu iblis lain, tanyakan mereka untuk tidak mengganggu klan Xiao, dan bujuk mereka untuk pergi. Jangan berkonflik, kendalikan saja, dan aku akan mengikuti. Dekret, semua orang menerima perintah, berbalik dan pergi. Orang-orang lainnya turun dulu, lakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga keluarga. Dan jangan membuat kesalahan. King Haoran mengeluarkan perintah kepada orang-orang lainnya. Ya, semua orang bubar. Hanya King Muer yang masih duduk di sana tanpa bergerak. King Haoran berbalik dan berkata kepada Xiao Yan, "Apakah kamu lega sekarang?" Xiao Yan mengangguk. "Jika kamu masih merasa tidak nyaman, maka aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi nyaman." Xiao Yan mengangguk, siap menyerap inti sihir. King Haoran berjalan ke depan tumpukan inti sihir, bertepuk tangan secara bergantian, dan dengan cepat memindahkan inti sihir ini. Titik pusat inti sihir cukup aneh. Duduk saja di tengah formasi, sehingga kamu bisa menyerap semuanya sekaligus, dan kamu tidak perlu berhenti untuk mengganti inti sihir setelah menyerap satu. Saudaraku, semoga kamu sukses. King Haoran menepuk Xiao Bahuyan dan berkata. Xiao Yan mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah formasi yang dibentuk oleh inti sihir, dan sekelilingnya segera diterangi oleh inti sihir ini.
yang seterang batu permata besar. Xiao Yan duduk bersila, perlahan menutup matanya, dan menenangkan pikirannya. Segera, kabut darah samar mengelilingi tubuh Xiao Yan, mengelilingi inti sihir, dan energi yang sangat kuat mengalir ke arah Xiao Yan. Meskipun kaisar asal Qi yang terkandung dalam inti sihir tidak memiliki kotoran, Xiao Yan masih dengan hati-hati meredamnya dengan Chaos Holy Flame sebelum menghirup energi yang dikonversi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi juang di jaringan meridian Xiao Yan telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi juang yang awalnya berupa gas telah berubah menjadi aliran cairan dan mengalir di jaringan meridian Xiao Yan. Di setiap aliran cairan, di luar tubuh, energi yang diubah dari sumber kaisar mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus seperti air pasang. Terus-menerus, dan aura Xiao Yan juga menguat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan dalam formasi benar-benar diselimuti topeng energi yang melimpah melihat penyerapan Xiao Yan. King Haoran menunjukkan senyum meyakinkan di wajahnya. Dan pada saat yang sama, menunjukkan jejak kejutan dilihat dari kecepatan penyerapan Xiao Yan. Sepertinya garis keturunan Xiao Yan tidak sederhana. Tubuh Xiao Yan beredar seperti ini, dan auranya juga naik dengan cepat. Tetapi untuk mencapai Dou di bintang 3, energi yang dibutuhkan sangat besar. Kultivasi Xiao Yan, menurut perkiraan King Haoran, setidaknya harus bertahan setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Klan Xiao. Celah di angkasa. Puluhan tokoh muncul di klan Xiao. Siapa yang membobol klan Xiao? Teriakan nyaring terdengar. Klan Xiao cukup gelisah sekarang. Kedamaian asli telah lama menghilang tanpa jejak. Dan klan Xiao di Nuoda telah menjadi sangat sepi, dengan sangat sedikit orang. Xiao Wutian yang berteriak keras. Sekarang Xiao Li dan Xiao Long menjadi tahanan rumah. Dan seluruh klan Xiao dikelola oleh Xiao Wutian. Lusinan sosok yang muncul dari celah itu persis adalah kelompok yang dikirim oleh King Haoran. Kamu adalah penatua dari klan Xiao, kan? Bagaimana dengan orang-orang dari klan Iblis Jiwa? Penatua kedua dari klan Iblis Darah melangkah maju dan bertanya. Saat Xiao Wutian hendak berbicara, suara menusuk tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Wutian dengan suara teredam. Xiao Wutian menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Keluarga Iblis Darah. Sepertinya berita itu telah menyebar, kata pria parubaya yang melepas topinya terlebih dahulu sambil mencibir. Soul Demon Clan, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menangkap Xiao Yan. Hahaha. Xiao Yan sekarang adalah tamu dari Blood Demon Clanku. Apa yang kamu cari sudah ada di klan kami. Penatua klan kedua tertawa keras. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu membeku. Kamu mengatakan Blood Demon Order. Penatua kedua tersenyum dan tidak berbicara. Menatap pria parubaya berjubah hitam itu dengan sangat nyaman. Berbicara kata-kata besar. Tunjukkan token setan darah. Tidak bisakah kamu mengeluarkannya? Apakah kamu mencoba membodohiku? Pada akhirnya tidak pasti siapa yang akan mendapatkannya. Pria parubaya berjubah hitam tidak percaya tetua kedua jika tentu saja aku tidak bisa mengeluarkannya. Token setan darah ada di tangan Kaisar Setan. Penatua kedua jelas dalam suasana hati yang baik dan tidak marah. Kemudian tetua kedua berhenti, menjadi serius, dan berkata dengan keras kepada pria berjubah hitam di seberangnya. Dekret Kaisar Iblis. Semua anggota klan Iblis tidak boleh mengganggu klan Xiao. Dan segera tinggalkan klan Xiao. Iblis, perintah Kaisar. Siapa Kaisar Iblis? Pria berbaju hitam itu merasa sedikit bersalah. Tentu saja itu patriark saya. Token setan darah ada di klan kami sekarang. Jadi patriark saya secara alami adalah Kaisar Setan yang baru. Penatua kedua berkata perlahan. Siapa yang kamu bujuk? Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Pria parubaya berjubah hitam itu masih tidak puas. Apakah kamu berani melanggar perintah? Apakah kamu tidak takut akan dihukum karena tidak mematuhi perintah setelahnya? Nada tetua kedua menjadi berat. Menolak perintah dan tidak mematuhi perintah adalah kejahatan dalam ras iblis. Langsung menghapus garis keturunan dan merampas basis kultivasi di benua Doudi. Merampas basis kultivasi sama saja dengan kematian. Pria parubaya berjubah hitam juga dalam keadaan kacau pada saat ini.
Dan dia tidak tahan dengan tuduhan ketidaktaatan. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menakut-nakuti dia hanya dengan kalimat seperti itu. Kami tidak tahu siapa Kaisar Iblis itu. Dan kami belum menerima panggilan yang mengatakan siapa Kaisar Iblis itu. Jika kami ingin kami patuh, kami harus menunjukkan bukti. Pria parubaya berjubah hitam itu tidak sekeras sebelumnya. Kaisar Iblis akan segera datang. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja di sini. Tapi jangan ganggu klan Xiao. Dan jangan lakukan apapun kepada siapapun di klan Xiao. Jika tidak, kami akan menghukumnya sebagai ketidaktaatan. Penatua kedua memperingatkan. Kulit pria parubaya berjubah hitam menjadi sangat jelek saat ini. Dan dia berkata dengan kesal, "Oke, saya akan menunggu di sini. Jika Anda berani berbaikan, mari kita bicara tentang kejahatan Anda memalsukan perintah kaisar terlebih dahulu." Beberapa orang dari iblis jiwa lainnya berbalik dan pergi. Melihat kepergian klan jiwa iblis, penatua kedua segera memerintahkan, semua orang akan pergi ke berbagai bagian klan Xiao dalam tim untuk melindungi keselamatan klan Xiao, membebaskan semua tahanan klan Xiao, dan menyembuhkan yang terluka, dengan segenap kekuatan mereka. Apapun yang akan merugikan klan Xiao, siapapun yang tidak mendengarkan peringatan itu akan dihukum karena tidak mematuhi perintah kaisar dan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Xiao Yan masih duduk dengan tenang bersila dalam formasi yang diselimuti kabut darah. Pada saat ini, beberapa inti sihir yang tersuspensi dalam formasi telah benar-benar kehilangan kecemerlangannya dan kehilangan warna. Mereka jelas adalah setan bintang 5. Energi di inti tingkat yang relatif rendah telah sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan. Energi inti sihir pada level yang sama cukup berbeda. Tentu saja inti sihir monster puncak bintang 5 jauh lebih kuat daripada inti sihir monster yang baru mencapai bintang 5. Meskipun keduanya disebut inti sihir bintang 5. Seolah-olah energi tak berujung melayang di atas dan di sekitar Xiao Yan, menembus ke dalam tubuh Xiao Yan sepanjang waktu. Tidak jauh dari formasi, King Haoran berdiri di sana tanpa bergerak, diam-diam menatap Xiao Yan, yang diselimuti energi warna-warni. Ketika beberapa inti sihir bintang 5 disedot kering oleh Xiao Yan dan kehilangan cahaya, King Haoran ada bunyi gedebuk dalam hatinya. Kecepatan penyerapan Xiao Yan. Menurut tebakan King Haoran saat ini, Xiao Yan bisa menyerap semuanya dalam waktu kurang dari 10 hari. Dan King Muer, yang duduk di sandaran tangan kursi, juga mengamati Xiao Yan. Sejak King Muer membawa 2 buklet dan cincin itu ke aula, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti bahwa bahkan jika leluhur memiliki surat wasiat, mereka tidak akan dapat mengirim Blood Spirit Jue keluar. Mereka bahkan mengeluarkan hampir seluruh harta keluarga untuk diserap dan ditingkatkan oleh Xiao Yan. Apakah mudah bagi kita untuk menyimpan properti kecil ini? King Muer penuh dengan ketidaksenangan di hatinya. Apakah Xiao Yan ini layak atas darah dan uang saudaranya? Kecuali suara energi yang berputar dan suara nafas, seluruh ruangan sunyi. Melihat Xiao Yan, King Muer tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi setelah Xiao Yan benar-benar menyerap beberapa inti sihir bintang 5, mata King Muer memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia terkejut, kecepatan yang melahap. Bahkan itu adalah saudaraku sendiri. Saya khawatir itu juga tidak ada bandingannya. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan ekspresi khawatir. Dia belum pernah melihat seseorang menyerap inti sihir secara langsung. Ini adalah pertama kalinya. Dia khawatir Xiao Yan akan membuat kesalahan. Energi di seluruh ruangan berangsur-angsur menjadi lebih tebal karena penyerapan Xiao Yan. Dan bahkan udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih tebal karenanya. Saat penyerapan berlanjut, aura Xiao Yan naik dalam garis lurus. Dan setiap kali dia naik satu panggung, tubuh Xiao Yan akan meledak seperti bom, dan aura yang terus meningkat menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan. Dan setiap kali saat ini, Xiao Qi tanpa sadar akan gugup, dan hatinya juga akan menegang karenanya. Dengan peningkatan aura Xiao Yan, api yang kacau di tubuh Xiao Yan juga menjadi lebih aktif. Dan tubuh yang kacau menjadi semakin dewasa. Dan garis-garis jauh di dalam kulit secara bertahap muncul. Semacam kekuatan tirani merembes keluar dari garis-garis ini. Patriark, orang-orang dari Dizu telah kembali. Pria tua berambut merah yang mengirim pesan itu memanggil dengan sangat lembut. King Haoran berjalan mendekat.
Seorang pria parubaya muncul di luar pintu aula, memberi hormat kepada King Haoran, dan kemudian melaporkan. Patriark, tetua kedua memerintahkan saya untuk kembali dan melaporkan bahwa situasi klan Xiao telah dikendalikan, dan semua anggota klan Xiao yang dipenjara telah dibebaskan. Tetapi klan Iblis Jiwa dan sekelompok Yimo Jiao bersikeras untuk menolak, untuk pergi. Kami harus menunggu Anda untuk membawa The Gorevian diperintahkan untuk pergi sendiri sebelum dia mau pergi. Petik 2. King Haoran mengerutkan kening, dan berkata, mengerti, kamu turun. King Haoran melambaikan tangannya, dan tengah pria tua mundur. Benua Doudi dapat mengandalkan Doki untuk menyampaikan pesan. Tetapi itu hanya jika jaraknya tidak terlalu jauh, dan tidak akan berfungsi jika jaraknya terlalu jauh. Jadi tetua kedua mengirim seseorang kembali untuk melaporkan situasinya. Kecepatan penyerapan Xiaoyan melampaui harapan King Haoran. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat menyelesaikan penyerapan dalam waktu sekitar 10 hari. Belum terlambat untuk menunggu Xiaoyan melewati bencana Kaisar Bintang 3 sebelum pergi ke klan Xiao tetua kedua dan yang lainnya. Situasi klan Xiao telah dikendalikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Haoran berpikir sejenak, membuat keputusan, dan segera berbalik dan memasuki aula.